Halo guys, balik lagi nih sama kita. Kali ini kita bakal bawain hasil diskusi kita yang berjudul Merdeka Belajar Menambah Mutu Pendidikan gak ya? Kita bakalan ngeliat dari satu permasalahan aja nih guys, karena ya masa kita bahas semuanya, gak cukup dong durasinya. Permasalahan itu, akankah Merdeka Belajar berdampak pada mutu pendidikan Indonesia? Karena seperti yang kita tahu, mutu pendidikan di Indonesia cukup rendah. Nah, sebelum mulai ke videonya, mending kita kenalan dulu. Aku Lisa. Hai, aku Shana. Hai, aku Nathan. Dan kita semua murid dari SMP Regina Pati Surakarta. Udah pada kenal kita kan? Kalau gitu yuk langsung aja ke videonya. Karena adanya pandemi ini, pemerintah juga bingung harus berbuat apa sampai akhirnya Merdeka Belajar disahkan untuk menanggapi perubahan ini. Hasil riset saya, pengertian Merdeka Belajar adalah sebuah konsep terobosan baru untuk memajukan mutu pendidikan di Indonesia yang sekarang berada di posisi cukup rendah. Konsep ini mengedepankan tentang kebebasan, keluasan, kesejahteraan para murid. Maka dari itu, dengan adanya konsep baru ini, murid-murid merasa sangat bahagia. Karena dengan adanya konsep ini, mereka bisa mengembangkan kemampuan yang mereka miliki bukan hanya dalam bidang pendidikan. Selama ini juga pendidikan di Indonesia hanya berpatok pada kurikulum dan nilai matematika, IPA, dan bahasa Indonesia, tidak hanya murid. Konsep ini juga melatih keluasan guru dan orang tua membimbing anak atau muridnya. Namun sangat disayangkan, belum semua murid merdeka dalam belajar. Karena adanya pandemi COVID-19 ini, membuat kita semua harus beradaptasi secepatnya dengan keadaan sekarang. Keadaan yang serba online, gadget, teknologi, dengan kata lain berarti kita sekolah juga secara online. Menurut kami, Merdeka Belajar merupakan sebuah konsep belajar yang bebas dan fleksibel. Hal ini berniat untuk memajukan mutu pendidikan di Indonesia. Namun, jika dilihat sekarang ini, malah bisa-bisa menurunkan mutu pendidikan di Indonesia. Pembelajaran online tentunya juga salah satu faktor mengapa menurut kami Merdeka Belajar itu bisa menurunkan mutu pendidikan Indonesia. Untuk mengikuti PJJ, tentunya membutuhkan minimal sebuah gadget untuk tetap mengikuti pelajaran. Tetapi dengan adanya hambatan yang mengganggu PJJ, bagaimana bisa mutu pendidikan kita naik? Dan berikut hambatan-hambatan yang membuat tersendatnya konsep Merdeka Belajar dalam PJJ. 1. Kesenjangan ekonomi antar keluarga. Keluarga yang ekonominya di bawah rata-rata, otomatis anaknya tidak dapat mengikuti PJJ. Merdeka Belajar pun tidak terlaksana. 2. Ketidakrataan perkembangan teknologi di beberapa daerah. Tidak meratanya akses digital ini di Indonesia disebabkan oleh masalah perencanaan dan pendataan, kurangnya koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam penggelaran jaringan telekomunikasi. Karena tidak rata, beberapa daerah mungkin tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. 3. Perbedaan kecepatan internet di tiap daerahnya. Setelah saya riset, berikut perbedaan kecepatannya. Dengan adanya perbedaan yang cukup signifikan ini, beberapa daerah dengan kecepatan rendah pun akan terhambat mengakses PJJ. 4. Naiknya permintaan gadget di Indonesia. Berikut grafik permintaan gadget di setiap mereknya pada tahun 2020. Karena permintaan naik secara tiba-tiba, otomatis beberapa merek mengambil untung dengan menaikkan harganya. Untuk mengatasi masalah tersebut, kita bisa menyarankan beberapa solusi kepada pemerintah, guru, orang tua, bahkan kita bisa melakukannya sendiri. Pernah saya baca sebuah berita bahwa pemerintah sekarang memberikan kuota untuk pelajar setiap bulannya, memberi smartphone bagi anak-anak yang tidak memiliki gadget untuk sekolah online. Guru juga mungkin bisa membantu anak yang tidak memiliki gadget untuk belajar pelajaran seperti anak lainnya. Orang tua juga mungkin bisa mencari pekerjaan yang online atau cara agar dapat menghasilkan uang secara online dan lainnya. Dan kita sebagai murid bisa mencatat materi yang kita dapat, lalu kita berikan kepada anak yang tidak memiliki handphone. Namun, hal di atas hanyalah mengurangi, bukan menghilangkan masalahnya. Nah, maka dari itu,
Ayo kita membantu meringankan beban anak yang kesulitan mengikuti pembelajaran online yang tidak memiliki gadget dengan cara menggalang dana untuk mereka lewat media sosial. Kesimpulannya adalah bahwa semua orang sudah berusaha semaksimal mungkin melawan pandemi COVID ini. Kita sebagai pelajar juga tetap harus mempertahankan pendidikan di negara kita. Selalu bersyukur atas pemberian Tuhan karena tetap diberi kemampuan untuk belajar. Wah, tidak terasa sudah sampai akhir video ini. Terima kasih sudah mengikuti jejak kami dari awal hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, tetap semangat. Salam Serviam.